Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Om Aryo Channel. Anak-anak, pada hari ini kita belajar biologi. Materi kita hari ini adalah tentang Bryophyta. Nah, bagaimana tentang Bryophyta tersebut? Yuk kita pelajari. Bryophyta atau lumut mempunyai ciri-ciri antara lain. Yang pertama, dia multiseluler dengan dinding sel yang terbentuk dari selulosa. Ciri yang kedua, mereka hidup di tempat yang lembab, di pegunungan, di pohon-pohon. Bisa juga mereka hidup di sungai-sungai, bahkan juga hidup pada batu-batuan. Nah, yang ketiga, dia belum punya akar, batang, dan daun yang sesungguhnya, sehingga akarnya disebut dengan rhizoid. Yang keempat, mengalami pergiliran keturunan antara fase gametofit dan fase sporofit. Dan yang kelima, dia tidak punya berkas pembuluh atau pembuluh pengangkut seperti tanaman tinggi yang lain. Nah, yang keenam, dia peralihan antara Talophyta dan Cormophyta, sehingga dia merupakan peralihan antara tanaman talus dan tanaman cormus seperti pada gambar. Untuk klasifikasi, Bryophyta dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama adalah lumut hati atau Hepaticopsida. Yang kedua, lumut tanduk atau Anthocerotopsida, dan yang ketiga adalah lumut daun atau Bryopsida. Yang pertama adalah lumut hati. Gametofitnya berupa lembaran pipih yang berlebok-lebok sehingga membentuk seperti hati. Yang kedua, di tempat yang lembab hidupnya, di dasar hutan yang ketinggian kelembabannya tinggi. Gametofitnya seperti payung, kemudian sporofitnya menggantung pada gametofit betina. Yang kedua, lumut tanduk. Ciri-cirinya, gametofitnya seperti lembaran, kemudian habitatnya di gunung atau di hutan, di tempat yang kelembabannya sangat tinggi, dan sporofitnya menjulang seperti tanduk, karena itu disebut dengan lumut tanduk. Kapsul sporanya membukanya tidak bersamaan, tapi dari atas menuju ke bawah. Ini ciri-ciri lumut tanduk. Kelas yang ketiga adalah lumut daun atau disebut juga Bryopsida. Lumut daun merupakan lumut yang paling banyak dijumpai di alam ini, yaitu di daerah-daerah pegunungan yang lembab, terutama daerah-daerah hutan hujan tropis. Ya, bisa dijumpai pada pohon-pohon seperti ini. Di tebing-tebing sungai juga banyak, seperti di daerah ini, di tebing sungai ini banyak lumut daunnya. Sampai juga pada bagian tembok-tembok rumah yang biasanya pada rumah-rumah penduduk, seperti ini. Selain merupakan jumlah yang paling besar di antara 3 jenis lumut, dan hidupnya juga sama di tempat yang lembab, lumut daun mempunyai ciri bentuk tubuhnya seperti lembaran yang bentuknya spiral dengan warna hijau. Kemudian ciri yang lain adalah bahwa lumut daun itu juga mempunyai sporofit yang tumbuh di atas gametofitnya. Sporofit ini ketika muda warnanya hijau dan ketika tua berwarna coklat. Selain itu, pada beberapa anggota lumut daun mempunyai kutikula pada lapisan daunnya yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Nah, ini contoh lumut daun yang hidupnya berada di tempat-tempat lembab, termasuk di tembok-tembok. Nah, ini coba dilihat. Ini contoh dari lumut daun. Jelas kan? Nah, ini adalah perbedaan dari ketiga jenis lumut, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Nah, manfaat dari lumut-lumut yang ketiga kelas tadi kita rangkum sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam hal ini
karena lumut itu mampu mengikat CO2 dan mampu mengeluarkan O2 sehingga bermanfaat dalam ekosistem kita. Yang kedua, menahan erosi tanah. Jadi dengan banyak tumpukan lumut-lumut pada tanah yang lembab ini mampu untuk menyerap air sehingga menahan erosi pada tanah terutama pada pegunungan dan mencegah terjadinya banjir. Kemudian ada yang digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian pada lumut tanduk dapat menangkal hama dan serangga. Jadi ini juga berfungsi menangkal hama dan serangga. Yang kelima, sebagai pendeteksi kandungan mineral dalam tanah, ini juga pada lumut tanduk, dan sebagai obat alternatif untuk batuk, ini juga pada lumut tanduk. Fungsi yang ketujuh, mengandung senyawa antibakteri, anti jamur, bahkan senyawa lain yang bisa mematikan sel kanker ya. Jadi kalau ada kanker maka bisa alternatif obatnya adalah lumut hati. Yang kedelapan, dapat digunakan untuk mengobati penyakit jantung atau juga pada hipertensi. Ini juga fungsi dari yang diambilkan dari lumut hati. Dan untuk hepatitis C, jadi mengandung antivirus. Ini juga terutama pada lumut hati. Untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi tentang biota, yuk silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan pada evaluasi berikut. Sudah belajar bagaimana tentang biota. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini kalian dapat lebih memahami dan lebih baik. Oke, selamat ketemu kembali di lain kesempatan.